20 April 2026, Samarinda diguncang gelombang protes yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kota yang biasanya tenang itu tiba-tiba dipenuhi suara klakson, teriakan, dan derap langkah kaki warga yang marah. Di tengah panasnya siang, ribuan orang berkumpul, membawa satu pesan yang sama. Mereka menuntut keadilan dan transparansi dari pemerintah daerah. Ratusan, bahkan ribuan warga dan mahasiswa turun ke jalan, menyoroti satu angka yang menjadi simbol kemarahan mereka. Rp25 miliar. Angka ini bukan sekadar nominal, melainkan lambang dari ketidakadilan yang mereka rasakan. Mereka berbaris, meneriakkan yel-yel, dan mengangkat spanduk yang menuntut penjelasan. Dana fantastis itu dialokasikan untuk renovasi rumah jabatan gubernur, sebuah bangunan megah yang berdiri di tengah kota. Sementara di luar pagar rumah itu, masih banyak warga yang hidup dalam keterbatasan, menghadapi masalah sosial yang tak kunjung selesai. Jalan rusak, sekolah kekurangan fasilitas, dan layanan kesehatan yang belum merata. Bagi warga, ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ini adalah puncak dari kegelisahan yang selama ini terpendam. Akumulasi kekecewaan atas kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Mereka merasa suara mereka selama ini diabaikan, dan kini mereka memilih untuk bersuara lantang di jalanan. Tuntutan mereka sangat jelas. Batalkan anggaran renovasi rumah jabatan gubernur dan alihkan dana tersebut untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Pendidikan, kesehatan, serta bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Mereka ingin pemerintah mendengar dan memahami prioritas rakyat. Protes ini menjadi simbol ketidakpekaan pemerintah terhadap kebutuhan rakyat. Banyak yang menilai, keputusan mengalokasikan dana sebesar itu untuk renovasi rumah pejabat adalah bukti nyata jauhnya jarak antara pengambil kebijakan dan realitas hidup masyarakat. Pertanyaan utama pun mengemuka, mengapa renovasi rumah pejabat menjadi prioritas, sementara masih banyak warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar? Apakah pemerintah benar-benar memahami apa yang paling dibutuhkan rakyatnya? Isu ini pun meluas, menjadi perbincangan nasional. Media massa, aktivis, hingga masyarakat di luar Samarinda ikut menyoroti polemik ini. Diskusi publik bermunculan, memperlihatkan betapa besarnya jurang antara pemerintah dan publik, serta pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Jika polemik ini tidak segera dijembatani, bukan tidak mungkin akan berubah menjadi krisis kepercayaan yang lebih dalam. Masyarakat menunggu langkah nyata dari pemerintah, bukan hanya janji, tapi juga aksi yang berpihak pada kebutuhan rakyat banyak. Mengapa angka 25 miliar untuk renovasi rumah jabatan pemerintah memicu kemarahan publik yang begitu besar? Bagi banyak orang, jumlah ini terasa sangat tidak masuk akal, apalagi di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan. Angka sebesar itu bukan hanya sulit dibayangkan, tapi juga terasa jauh dari realitas kehidupan sehari-hari masyarakat biasa. Bagi masyarakat, Rp25 miliar adalah angka yang sangat besar, bahkan mungkin tidak pernah mereka lihat atau pegang seumur hidup. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana uang sebanyak itu bisa dihabiskan hanya untuk renovasi satu rumah jabatan? Dengan dana sebesar itu, pemerintah sebenarnya bisa membangun beberapa sekolah baru di daerah terpencil, memperbaiki jalan-jalan rusak yang sudah lama dikeluhkan warga, atau meningkatkan fasilitas umum yang sangat dibutuhkan. Uang tersebut juga bisa digunakan untuk memperluas program bantuan sosial, membantu ribuan keluarga miskin yang masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau memberikan subsidi pendidikan dan kesehatan. Namun, ketika dana sebesar itu justru dialokasikan untuk renovasi rumah jabatan yang sudah mewah, publik melihatnya sebagai bentuk kemewahan yang tidak pantas dan tidak sensitif terhadap kondisi rakyat. Apalagi masih banyak kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi, seperti bantuan untuk penyandang disabilitas, perbaikan fasilitas kesehatan, dan dukungan bagi kelompok rentan lainnya. Kritik pun semakin tajam dan meluas. Di media sosial, narasi tentang pemborosan anggaran ini semakin viral. Banyak warganet yang membagikan opini dan data, seringkali tanpa penjelasan utuh, sehingga memperkuat persepsi negatif terhadap pemerintah. Akibatnya, anggaran renovasi ini menjadi simbol jauhnya pemerintah dari realitas dan kebutuhan rakyat. Ada kesan bahwa pemerintah lebih mementingkan kenyamanan sendiri daripada kepentingan masyarakat luas. Di tengah ekonomi yang sulit, di mana banyak orang kehilangan pekerjaan dan harga kebutuhan pokok terus naik, pengeluaran yang dianggap tidak esensial seperti ini menjadi sasaran empuk kritik dan kekecewaan.
Masyarakat berharap pemimpin yang peka, transparan, dan benar-benar menempatkan kepentingan bersama di atas segalanya. Mereka ingin pemerintah yang hadir, mendengarkan, dan mengutamakan kebutuhan rakyat, bukan sekadar memperindah fasilitas sendiri. Gubernur Rudi Massud akhirnya angkat bicara untuk meluruskan berbagai persepsi publik yang berkembang belakangan ini. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor pemerintah, Rudi menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, terutama terkait isu yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat. Ia menjelaskan secara rinci bahwa anggaran sebesar 25 miliar yang ramai dibicarakan bukan hanya dialokasikan untuk satu rumah jabatan saja. Dana tersebut digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan 57 fasilitas yang berada di kompleks kantor gubernur, termasuk gedung pertemuan, ruang kerja, dan fasilitas pendukung lainnya. Rudi menekankan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara hati-hati dan sesuai kebutuhan. Banyak dari fasilitas tersebut sudah berusia puluhan tahun dan kondisinya mulai menurun. Beberapa gedung bahkan mengalami kerusakan struktural, cat yang mengelupas, serta instalasi listrik dan air yang sudah tidak layak pakai. Perbaikan dan pemeliharaan rutin sangat diperlukan demi menjaga keamanan, kenyamanan, dan fungsionalitas seluruh fasilitas yang digunakan untuk pelayanan publik. Rudi juga menegaskan bahwa dari total anggaran tersebut, rumah jabatan gubernur hanya mendapat alokasi sekitar 3 miliar. Sisanya digunakan untuk memperbaiki dan merawat fasilitas lain yang juga menjadi aset penting pemerintah daerah. Hal ini untuk memastikan seluruh fasilitas tetap layak digunakan dan tidak membebani anggaran di masa mendatang. Klarifikasi ini disampaikan Rudi agar masyarakat memahami bahwa anggaran tersebut bukan bentuk pemborosan untuk kepentingan pribadi, melainkan bagian dari upaya menjaga dan merawat aset negara. Setiap rupiah yang dikeluarkan telah melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat demi kepentingan bersama. Rudi juga mengingatkan, jika pemeliharaan diabaikan, biaya perbaikan di masa depan bisa jauh lebih besar dan membebani anggaran daerah. Renovasi dan perawatan berkala adalah investasi jangka panjang untuk efisiensi dan keberlanjutan pelayanan publik. Melalui penjelasan ini, Rudi berharap masyarakat dapat melihat isu ini secara lebih proporsional dan objektif, serta memahami pentingnya menjaga aset negara demi pelayanan publik yang optimal. Pemerintah merinci penggunaan anggaran, sebagian besar untuk fasilitas umum seperti odah etam dan olah bebaya. Gedung-gedung ini jadi pusat kegiatan pemerintahan dan masyarakat. Perbaikan meliputi sistem pendingin, listrik, toilet, hingga perabotan yang sudah usang. Rumah jabatan wakil gubernur juga masuk dalam proyek pemeliharaan ini. Banyak fasilitas sudah puluhan tahun tak diperbaiki. Proyek ini adalah pemeliharaan komprehensif, bukan sekadar renovasi rumah pejabat. Pemerintah ingin menunjukkan setiap rupiah digunakan untuk kebutuhan nyata. Rudi Massud menegaskan, anggaran ini bukan usulan mendadak, tapi hasil perencanaan sejak pemerintahan sebelumnya. Prosesnya sudah dimulai sejak APBD 2024 dan 2025 sebelum ia menjabat. Ini menunjukkan kebutuhan pemeliharaan sudah lama diidentifikasi. Menyalahkan gubernur baru sepenuhnya tidak adil. Anggaran daerah adalah proses berkelanjutan, bukan keputusan satu orang. Dasar hukum dan regulasi pusat jadi acuan, termasuk alokasi 2% dari nilai aset. Tim anggaran pemerintah daerah dan DPRD terlibat dalam penyusunan dan pengesahan. Anggaran ini lahir dari proses teknokratis, bukan keinginan pribadi. Pemerintah menegaskan, pengawasan anggaran dilakukan berlapis. Inspektorat daerah sebagai auditor internal memantau setiap tahap pelaksanaan. DPRD punya fungsi pengawasan dan penganggaran, membedah setiap mata anggaran. Setelah disahkan, DPRD terus memantau pelaksanaan dan bisa memanggil eksekutif jika ada masalah. BPK dan BPKP sebagai lembaga audit eksternal memeriksa keabsahan transaksi. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan. Pemerintah ingin memastikan akuntabilitas anggaran di mata publik. DPRD mulai menggulirkan wacana hak angket untuk menyelidiki polemik anggaran ini. Rudi Massud menyambutnya dengan terbuka, siap menghadapi proses demokrasi. Ia menegaskan eksekutif akan membuka semua data yang dibutuhkan DPRD. Hak angket jadi forum transparansi dan pertanggungjawaban. Rudi mengingatkan,
APBD adalah keputusan bersama eksekutif dan legislatif. Proses ini jadi ujian demokrasi lokal dan pelajaran bagi publik. Kesiapan Rudy menunjukkan penghormatan pada mekanisme pengawasan. Di tengah kontroversi, Rudy Masud mengirim pesan keterbukaan. Ia mengajak masyarakat kritis dan tidak mudah terprovokasi informasi sepotong. Rumah jabatan katanya adalah milik rakyat dan pintunya selalu terbuka. Ia ingin rumah jabatan jadi ruang publik, bukan simbol kekuasaan eksklusif. Renovasi bertujuan memberi pelayanan lebih baik untuk semua. Rudy juga pernah membatalkan pembelian mobil dinas baru demi efisiensi. Tindakan ini membangun citra pemimpin yang responsif dan mendahulukan kepentingan publik. Polemik ini jadi pelajaran penting tentang pentingnya transparansi. Jika sejak awal rincian anggaran dikomunikasikan terbuka, gejolak bisa dihindari. Kontrol publik di era digital terbukti efektif memaksa pemerintah memberi klarifikasi. Masyarakat kini jadi pengawas aktif, bukan objek pasif kebijakan. Fungsi pengawasan DPRD dan hak angket juga relevan sebagai checks and balances. Proses ini membuktikan demokrasi menyediakan mekanisme perbaikan. Kepercayaan publik adalah aset utama pemerintah, dibangun lewat keterbukaan dan komunikasi jujur. Polemik ini diharapkan jadi momentum budaya transparansi dan pengawasan kritis di seluruh Indonesia.